Good morning, a very good morning, blessed morning to everybody. Ya, selamat pagi yang sangat berbahagia. Hallelujah. Praise the Lord. Tuhan, It's a privilege for me to speak to the Power of Love Ministries, Jakarta. Amen. itu satu kehormatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam komunitas The Power of Love. Amen. Hallelujah. Ya, Today, the Lord wants to share about the message, do not sin, repent. nah, hari ini pesan Tuhan buat kita semua, jangan berbuat dosa dan bertobatlah. Jangan berbuat dosa, bertobatlah. Hallelujah. Haleluya. The Lord wants to show a few areas where we sin, sometimes knowingly, sometimes accidentally. Ya, kadang ada bagian yang dimana kita berdosa karena sengaja atau tidak sengaja. But some sins bring curses. Dan dosa itu mengakibatkan kutuk. And without realizing, we will be living in curses. Tanpa kita menyadari, sehingga kita bisa hidup dalam kondisi terkutuk. I want to start off with some of our sins. Nah, saya mulai dengan beberapa keadaan tentang dosa ini. I will read from scriptures, Kejadian pasal 3 ayat 6, 14, 16 dan 17. Ya, saya mulai dari pasal 3. Tadi katakan ayat. The first one is, yang pertama itu, jangan ikut serta dalam perbuatan melawan hukum Tuhan. Ya, itu terjemahannya ya. Ya, Amin. amin. I will read now, verse 6 onwards. Perempuan itu melihat, yaitu Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya. Dan suaminya pun memakannya. We see that when God tells us to follow His rule, we are trying to use our mind, knowledge. Tuhan untuk kita supaya kita mematuhi aturan dan kita juga menggunakan pikiran kita. The serpent did not force Eve to eat. Nah, di mana ular itu tidak pernah memaksa untuk Hawa itu memakan buah itu sendiri. He gave her knowledge, whether it is good or it's up to you. Nah, diberikan pengetahuan, nah, tergantung kita bagaimana menentukan pilihan itu. But God told not to eat. Nah, Tuhan perintahkan jangan makan. The devil will come by knowledge only, but God will come through faith. Di mana iblis datang dengan pengetahuan, tapi Tuhan memberikan kita kepada iman. Amen. Amin. So the serpent got cursed, Eve got cursed, Adam also got cursed. Akibatnya di mana ular dikutuk, Hawa dikutuk, dan juga
laki-laki atau manusia itu dikutuk. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, kerana kau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala di bumi. Ya, itu ayatnya. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan semua hidupmu. This is the curse that God gave the serpent, the head of all liars. Nah, inilah kutuk yang disampaikan pada ular dan segala makhluk hidup yang melata. Remember, church, never lie to God. Kerja Tuhan, jangan sampai kita artinya berbohong kepada Tuhan. Maybe we think it is a small lie, Kadang kita bohong-bohong kecil, but it is a lie before Jesus. tapi walaupun itu menjadi satu kebohongan di hadapan Yesus. Ayat 16. Firman-Nya Tuhan kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan suamimu akan berkuasa atasmu. You see now, God made them equal, but because of disobedience, Eve is already cursed. Tuhan membuat manusia itu setara, tapi oleh karena Hawa dia tidak taat, maka dia menjadi terkutuk. Eve was made from Adam, but God told Adam not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Ya, Hawa bentuk berikan daripada bagian daripada rusuk Adam, dan Adam diperintahkan untuk tidak makan buah itu. So now in verse 17, lalu firman Tuhan kepada manusia itu, yaitu Adam, kerana kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. You see now, because of this small lie going against God, the family is now cursed, the ground is cursed, and now the man has to work for a living. Nah, akibat dosa kecil tadi kelihatannya, tapi yang mengakibatkan keluarga dikutuk dan bersusah payah untuk hidup. This is what God says, don't have partaking in unlawfulness of God. Nah, Tuhan katakan jangan ambil bagian di mana bertentangan dengan apa kata Tuhan. Even if somebody tells us, but don't partake, Nah, walaupun maybe you can try. kadang-kadang ada bujukan orang lain berkata demikian, tapi kita tidak ambil bagian dalam hal itu. The most important thing is jangan ikut serta dalam perbuatan melawan hukum Tuhan Allah. Very important. Don't partake in lies. Jangan ambil bagian dalam kebohongan ini. Because your family will suffer, your children will suffer, and our jobs will suffer. Akibatnya keluarga menderita, pekerjaan pun juga, dan kita pun mengalami penderitaan itu. The second part that I want to say is looking back at sinful possession. Nah, saya katakan di mana menoleh ke belakang itu juga adalah bentuk dosa.
God says, don't look back at sinful possession. Nah, jangan kembali kepada posisi kepemilikan di mana kita telah pernah berdosa. Jangan kembali kepada itu. Dalam Kejadian 19, okay, Ya, I will read. Sesudah kedua malaikat orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. You know, sometimes what our family do is not correct and we are living with that money. ya, kadang-kadang apa yang keluarga katakan itu tidak benar. Pertama berkaitan dengan uang. Some of us do business and get the wrong type of money. God said, don't look back, don't share. Ya, kadang-kadang kalau kita dalam persatuan, di mana Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Ya, bagian Maybe our husband got money that is not good. Children bring in money that is not good. Wife bring in money that is not good. The business they don't go according to Jesus. God said, don't touch that money. Ya, kalau kita mendapatkan sumber uang yang tidak baik sumbernya, jangan kita ambil bagian dalam kondisi itu. We cannot say, okay, they brought the money, I will do something good with it. No, cannot. Nah, kalau sumber uangnya juga benar, maka kita jangan ambil bagian. Jangan kita, oh nggak apa-apa, ya saya ambil bagian. Tapi tidak harus begitu. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang dan telah dihapus. Amin. We must not partake in anything that is not from Jesus Christ. Amen. Jangan pernah ambil bagian apapun yang berkaitan dengan itu. Dan Tuhan tahu ini semua, jangan ambil bagian. If we had participate in this sort of money or in this sort of goods, please repent. Nah, kalau kita pernah terlibat dalam kondisi itu, nah kita perlu namanya ada pertobatan. Failing which the curse will run in the family. Nah, sebagai kutuk itu akibatkan juga keluarga pun ikut juga. There will be a lot of discord, there will be a lot of fighting, and there will be a lot of health problems. Nah, akibatkan ya, terjadi pertentangan dalam keluarga dan juga termasuk kesehatan. Amaran ketiga adalah menyentuh benda-benda milik Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat 2, 6 dan 7. Kemudian siaplah Daud lalu berjalan dari balik Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubung. 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, kerana lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah, ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza,
Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. The name of the covenant is the name of the Lord of hosts. Ya, nama daripada perjanjian itu adalah nama atas segala nama, nama yang tertinggi. This is the ark of the covenant, and the name of God is in there. We must not, as Christians, play the fool. Ya, di mana perjanjian ini Tuhan inginkan kita jangan bermain-main dalam dosa. In the temple of God, where we are preaching, there will be Christians who will come and do things that are not right. They will tell the pastor, they will tell the elders to do other things. Di mana mungkin ada orang mengakui segala keberadaannya, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, sampaikan kepada pendeta dan yang lainnya. God doesn't like that. Bukan begitu caranya Tuhan mau. Uzzah, God did not like Uzzah to do this holding the ark of the covenant. Nah, Uzzah ini dia cara sendiri, dia coba menolong, yaitu untuk tabut ini. To our disentuh. eyes, it is correct, but to God, it is not correct. Kadang-kadang dalam pemandangan kita itu benar, tapi di hadapan Tuhan tidak benar. Ini perbuatan yang tidak makna bagi Tuhan. Ini perbuatan yang berdosa bagi Tuhan. What we do in the church which is not right when the pastor is there. Nah, di mana kita lakukan dalam gereja, di mana juga pendeta di sana. We have to listen. That is why the pastor is in the church. Nah, sebenarnya kita harus mentaati apa kata Tuhan melalui pendeta. It's a sin. I want to talk about the next one is partaking, lying, and withholding portions of real estate and business. Nah, berbagian di dalam hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita sudah janji kepada Tuhan, tapi mengambil sebagian dalamnya itu juga menjadi dosa. God says, don't. I will speak in Kisah Para Rasul 5, pasal 5. Ada seorang lain bernama Ananias, dia berserta istrinya Safira jual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kata Petrus dan bila Safira datang 3 jam kemudian, kata Petrus kepada Safira, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencoba Roh Tuhan? Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Dan when we are looking in verse 13, orang-orang lain yang tidak ada berani mengabungkan diri kepada para rasul. Walaupun mereka sangat dihormati orang banyak,
But they were afraid of what has happened before the apostles. Karena akhirnya mereka juga takut ya hubungan You see, apa we yang cannot sin. When we do business, we say we give a little bit of our tithes and our offering, the rest we keep, is a sin against not man, but the Holy Ghost. Nah, kalau kita menahan bagian, apakah itu namanya perpuluhan atau yang lain, tapi itu sudah namanya know- berdosa pada Tuhan. I know of people, when they get a lot of profit God give them, they only put a few dollars as their tithes and offering. Saya tahu ada orang di mana Tuhan berkati dia melimpah, tapi hanya memberikan sebagian saja daripada apa yang dia terima itu. That is the sin against the Holy Spirit that cannot be forgiven. Nah, kalau berdosa terus tidak bisa diampuni. Church, we are praying that God will give us the business. God will show the way. When we get the profit, we have to give the tithes and the offering in full. Ya, kalau kita berkat dari usaha kita, kita memberikan perpuluhan dan persembahan dengan penuh. You cannot give, say the tithes is 100 ringgit, okay? 100 rupiah. You cannot give 50 rupiah and keep 50 rupiah. Jadi kita tidak bisa mengambil sebagian daripada sepatutnya kita berikan. Many Christians are doing this without knowledge. Nah, kadang-kadang sebagian orang Kristen mengerjakan ini karena tanpa pengetahuan. In the book of Malachi 3 and verse 8, 9, 10, 11, and 12, God tells us why we should give tithes and offering. Nah, di sini jelaskan mengapa kita memberikan perpuluhan dan persembahan. So God can teach us how to succeed in money. Nah, di mana Tuhan melihat kita bagaimana kita sukses dalam hal uang. This is the formula to give tithes and offerings. Ini ada sebagai contoh saja ya untuk persembahan dan perpuluhan ini. The world has another formula, but Jesus has got one formula only. In tithes and offerings, he said, I will bless you. Ya, di mana Tuhan katakan dalam bentuk yang lain, di mana aku memberkati engkau dalam hal perpuluhan dan persembahan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Berfirman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu, ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. And then in verse 10 he says, dalam ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. You know, God says there must be food in my house for you, for us, when we bring the tithes and offering. Tuhan akan berkati kita dalam rumah Tuhan kalau kita setia dalam melakukan perpuluhan. Many Christians think that the food and the tithes and offerings are the food for others. No. When we bring the tithes and the offering, it is the food for us. Nah, dimana kita memberikan Tuhan tadi,
itu buat orang lain, tapi buat kita sebenarnya. We make a mistake, we are giving tithes for other people. No, the Lord Jesus is saying, you rob yourself. Kalau kita memberikan perpuluhan pada orang lain yang bukan semestinya menerima, He said, you are Sudah robbing yourself from success. nah, kadang-kadang itu kalau kita beri kepada orang yang bukan tempatnya, itu sama dengan merampok Tuhan. He says, supaya bawalah ke seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku untuk kamu. Haleluya. Haleluya. So we are thinking that we have to give. No. Once the Lord takes it, the pastor takes it, you are blessed. Hallelujah. Nah, kalau kita memberikan itu dengan sebenarnya dan berikan kepada orang yang menerimanya, kita menjadi orang yang diberkati. There are committee members who say, Pastor cannot do this, cannot do that. It is wrong. Kadang-kadang umat Tuhan mengajari jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Itu sebenarnya salah. The word of God says, Levi gets all my possession. Nah, di mana orang-orang Lewi itu menerima berkat ini. Then I will bless your family. Dan juga akan memberkati keluargamu. Don't do this sin. Please repent. Jangan kita terlibat dalam dosa-dosa seperti ini. Please repent. Kita perlu namanya pertobatan. Dalam Ibrani pasal 7, 1, 2, 9 dan 10 saya membaca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkatinya. Kepadanya pun Abraham memberi persepuluh dari semua. And in verse 9, dalam ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahawa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Levi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada di dalam tubuh bapa keluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. You see how important is the tithes and offering. Ini kita tahu betapa pentingnya tentang persembahan dan perpuluhan itu. Abraham gave for the tithes even for Levi, who was his great grandson who was not born. Karena diberikan tentang perpuluhan ini kepada orang, bahkan orang yang belum dilahirkan juga. Abraham knew the meaning of success. Nah, Abraham tahu tentang kunci-kunci sukses. How the success of God will be in his generation. Ya, bagaimana sukses itu diberikan juga kepada generasi saat ini. Church, some people say, I cannot pay the tithes for my husband. He is working, so I will not pay. You don't know the success law for you. Ya, di mana Tuhan menyatakan bahwa itu aturan itu diberikan kepada kita dan kita patut melakukannya. Jangan sampai kita salah melakukannya. I don't want to pay tithes for my children. Di mana juga ada katakan aku tidak memberikan. Can we pay tithes for the children? Pernah kita memberikan perpuluhan atas nama anak kita? The book of Hebrews says we must pay for the children. Nah, di mana kita juga memperhatikan bagaimana untuk kita lakukan buat anak-anak kita.
We must pay for the children for have success in the house. Nah, kita juga harus meletakkan diri bahwa kesuksesan anak kita itu Can we ada pay? dalam rumah kita. Oh, pastor, my husband this month no money, don't want to pay tithes. You have to pay the tithes for your husband for the success in your house. Ya, makanya kita berpikir hari ini nggak usah lah. Tapi Tuhan katakan harus kita lakukan Tuhan ini karena itu wajib kita lakukan. Oh, he says when you bring in, he says in verse 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. And then he says this, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. God is saying now, I will bless you from heaven. Hallelujah. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dari surga. Haleluya. Then in verse 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Nah, Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. amin, amin, amin. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Haleluya. When you give your tithes and your offering in full, I repeat, in full, God will give all the food for you. He will take away the disease. Kita memberikan sepenuhnya tentang keperluan persembahan ini, maka juga tentang kesehatan di mana segala penyakit dilalukan. He will take away all your problems. Karena juga masalah kita pun diselesaikan oleh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. When God gives you faith to walk, don't walk with your sight. Nah, kalau kita kerja, kita sepenuhnya, jangan sebagian waktu saja. So if I am walking by faith, I cannot walk by what I see. Ya, kalau saya melangkah dengan iman, dan saya tidak bisa melangkah dengan apa yang saya lihat. Church, it is so important today, in the name of Jesus, if you tithe and do offering for your family, you are going to be blessed in Jesus' mighty name. Nah, kalau kita memberikan perpuluhan tadi, dan kita akan diberkati dalam nama Allah yang Maha Kuasa. Okay, before I close, okay, please don't do these 5 things. Don't partake in unlawfulness. Jangan ambil bagian dalam hal pertentangan firman Tuhan. Don't look back at sinful possession. Jangan juga menoleh ke belakang ya tentang harta duniawi kita. Don't touch anything in the church. Don't Jangan question kita- anything in the church. Ya, jangan menyentuh bagian yang tidak patut bagian kita. Don't lie about how much you receive so that you cannot give to the Lord. Ya, kita juga jangan berbohong seberapa kita terima dan kita sepatutnya memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Isaiah 6 and verse 5. Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 5. 5. Okay. Lalu Isaiah berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku ini pembohong. Yang patut dibuat tidak dibagi pada Tuhan. Supaya saya akan disempurnakan, saya tidak buat. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta. Haleluya. 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 Church, today, all those who are listening are going to be prospered. Amen. Amen. Mana apa yang dengar hari ini membawa kita kepada kemakmuran. Then he says this, I repent, celakalah aku.
Dia membilang, aku bertobat, cilakalah aku. Maka Tuhan berkata di sini, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, diambilnya dengan sepit atas dari mezbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Haleluya, Haleluya. 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 When we repent and we will not do the sins again, God say, I will send the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, and you will be blessed. Kalau kita nih perlu pertobatan, jangan berulang lagi dengan hal sama. Roh Kudus akan memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang diberkati. He said, I will forgive your sins and your trespass. Nah, aku mengampuni segala dosa dan kejahatanmu. You will not be cursed anymore, Kita tidak menjadi orang terkutuk lagi. but you will be blessed. Kita menjadi orang diberkati. The church will be blessed. Oleh gereja Tuhan diberkati. Everyone who is listening this morning will be blessed. Hallelujah. Haleluya. Siap saja pagi ini Tuhan akan memberkati. Let today morning be a new beginning for the entire church. Nah, mari Amen. kita masuk pada lembar baru dalam seluruh kehidupan kita. Amen. Amin. Pastor Subarti, could you lead in prayer? Oke, let's pray. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, firman-Mu mengatakan kepada kami benar-benar jujur apa yang kami lakukan, bukan menurut kami, tapi menurut Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan dan pakai dia untuk menyampaikan pada orang lain juga Tuhan. Yang prinsip-prinsip benar firman Tuhan. Supaya semua orang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Amen. setiap anaknya diberkati. Terima kasih. Dia doa kami. Bahkan Engkau Tuhan berkati kami yang mendengarkannya. Terlebih juga Tuhan hari ini pada hamba-Mu Pastor Bennett yang sudah menyampaikan tentang ini. Biar Tuhan dia bisa sampai lagi kepada orang lain. Dan seperti mata rantai yang tidak pernah putus. Tuhan terus kerjakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Di nama-Mu hari sampai selama-lamanya. Amen. Kami sudah Hallelujah. bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you for allowing me to share the word, Pastor Subarti and Ya, terima kasih kepada saya untuk Mrs. menyampaikan Subarti. Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Silakan kepada Butiar. Oke, baik. Thank you Pastor Ben dan juga Pastor Subakti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini ya. Luar biasa ya, saya berkati dan saya diingatkan tadi saya dapatkan beberapa poin ya yang jelas tema hari ini ngeri-ngeri sedap gitu, Pastor Ben. Karena di situ dikatakan akibat dosa atau akibat tidak patuhnya kita terhadap firman Tuhan, maka timbullah susah payah ataupun kesulitan-kesulitan hidup. Bahkan ada yang mati ya. Jadi serem gitu ya. Nah, tapi kita bersyukur ada kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Namun Amen. tetap akibat dosa tetap ada konsekuensinya. Seperti itu ya Pastor ya. Ya, tadi jelas tadi diingatkan kepada kita ya, kita harus jujur. Jangan menoleh ke belakang karena itu juga bagian dari dosa ya, seperti istri Lot ya, dan kemudian Ananias dan Sapira, bahkan ketika Usa ya menyentuh tabut Allah bisa mati karena memang itu sudah diperintahkan. Intinya kalau kita melanggar peraturan atau tidak patuh kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Nah, itu yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi firman Tuhan hari ini atau mau bertanya,
Dan tadi juga disebutkan tentang perpuluhan. Ya, silakan langsung saja buka mic-nya dan bertanya langsung pada hamba Tuhan, Pastor Ben tentunya. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami buka 1 orang 4 menit ya. Dari sekarang silakan dibuka mic-nya, bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu. Ibu Lydia Alang sudah buka mic, saya lihat. Silakan Bu Lydia. Ya, salam. Shalom. Salam. Saya mau bertanya tentang perpuluhan. Seperti saya begini kan, saya tidak bekerja di luar, jadi saya tidak menerima gaji. Yang menerima gaji itu suami. Tetapi suami ini memberikan uang perpuluhan mungkin tidak sesuai dengan gaji dia. Nah, apa itu yang akan kami alami gitu ya? Ngeri-ngeri sedap memang berbicara tentang perpuluhan. Jujur kalau saya sebenarnya ada timbul perasaan takut. Ada solusi. Haleluya. There is a good solution. Ada solusi yang banyak baik. Haleluya. Karena suami begini, Tuhan juga tahu kok keadaan kita gitu. Kan saya bilang begini, loh, kan Tuhan sudah memberkati kita. Ya kita juga harus tahu kalau Tuhan itu sudah memberkati kita, kita kembalikan lagi berkat itu untuk memberkati, begitu. Itu saya ya. Amin. Meskipun kondisi kami bisa dibilang pas-pasan ya. Tidak mungkinlah kami tidak cukup itu. Dengan segala upaya Tuhan mencukupkan kami. Tetapi itu kembali lagi perpuluhan itu sepertinya tidak pas 10%-nya. Itu bagaimana? Gitu. The Bible says, Sister Lydia, very important. How long do you want to remain in this situation? You are blessed, but in this situation, because God say, test me in this. Pastor, can you interpret? Pastor Serbati. Ya, kata Tuhan, ujilah aku, itu kata Tuhan. So, Sister Lydia and your family blessed, yes, but the success is not coming. Ya, dia Monetary ini sukses, success. tapi kesuksesan itu tidak muncul. Sister Lydia, very simple. Just put your offering and say, Lord, all I have, I give you. Hanya berkata kepada Tuhan, semua yang saya punya, mana saya Maybe a berikan. little bit that offering, but you put it in. God is going to bless you, Lydia. Tuhan akan memberkati Ibu Lydia. But do your level best to be correct in the word of God. Karena kita perlu memang harus benar di hadapan Tuhan. Ada banyak tempat yang ada masalah ini juga. Dan kami boleh tengok belakang dan tengok keluarganya, walaupun diberkat Tuhan, tapi sukses wang tidak ada dalam keluarga. Inilah puncanya. So kalau bilang saya tak ada kerja, tapi hari ini saya dapat, macam saya dapat di Malaysia lah, saya dapat 200 ringgit, saya dapat. Bila dapat, terus saya simpan wang persembahan, the tithes dengan offering tu, saya tolak. Pasal ini saya tidak akan jadi miskin, lebih miskin. Tetapi dengan ini, saya akan diberkati Tuhan dari tempat yang saya tidak
tahu pun berkat itu akan datang. Amin. Haleluya. Amin. 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 The lady, Pastor Subarti, can you say, the lady who put 2 cents in the temple, Jesus said she put more than all the others. Perempuan dalam Allah hanya 2 keping perak dia miliki dan dia berikan ke Tuhan. He said, this woman has given more than all the rest. Lydia, you got comfort here. Sekarang Lydia, kamu akan diajar Tuhan. Haleluya. Amen. Sukses akan terjadi pada kamu. Haleluya. 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 The gospel will be spread by you, Lydia, in the mighty name Karena of Tuhan Jesus. akan pakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. And God will give you the resource. Don't worry. Dan Tuhan akan juga mendapatkan bukan sumber-sumber buat ibu dia. 99% of the Christians fail in this area. Lydia, you don't fail. Nah, kadang-kadang ya apa yang ya dirasakan ya sampai 99% orang yang beriman dan orang Kristen gagal di tempat ini juga. Haleluya. Amin. Jangan kami gagal. Haleluya. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. Whatever you have, Apa saja yang kita punya. I put everything aside and I give Jesus Christ to give me back. Dan saya akan sisihkan dan saya memberikan buat mendukung. He said, supaya ada makan di rumah aku. Haleluya. Haleluya. Katakan Untuk supaya ada Lydia. makan rumahku. Untuk Tia, untuk Nita, untuk Banuara, untuk Wira, untuk Victor, untuk Eni, untuk Meliano, untuk Teti, untuk Subarti, untuk Ben. Amin. Haleluya. Haleluya. Di sana adanya rahasia. Haleluya. Haleluya. Bila dibagi persamaan sepuluhan dan semua yang khusus, ada untuk kami. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Anything else? Amin. Haleluya. Kalau berbicara perpuluhan saya gemetar. Sekarang saja saya gemetar. Gemetar saya. Dari dapat untuk belanja di rumah. Singkirkan. Ini hak Tuhan untuk memelihara keluarga saya. Oh, haleluya. Lebih baik dari yang persepuluhan atau sedikit yang diletak dalam bank. Inilah bank. Haleluya. Yang bagi sukses dalam semua, all the area. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. I personally experienced this. Even we Saya pastors pribadi put the mengalaminya hands. itu. Haleluya. Haleluya. Okay. For all of us watching here, let this be a success formula from Jesus. Amen. Harapan kita sukses sebagaimana formula yang Yesus berikan kepada kita. God is true to His word. We are true to what we do. Amen. Ya, di mana Tuhan benar, ya, kita akan benar juga kepada setiap orang yang mau melakukannya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Ya, bicara silakan. Berarti itu setiap saya dapat uang belanja dari suami itu harus saya sisihkan juga begitu, Pastor? Bukan jadi harus. Dalam hati saya sudah bagi Yesus. Supaya keluargaku dapat semua berkat.
So macam dapat Rp1.000, simpanlah dengan rela hati, supaya Tuhan akan berkati suami dan semua anak-anak. Haleluya. Amen. This is a formula. Only one formula in that the Christians are failing. Only one formula Christians failing. Everything all okay. Only this formula Christians fail. 99% Christian gagal dalam ini. So Lydia, I hope whatever you will receive untuk perbelanjaan tu dengan rela hati, bukan disuruh Tuhan, dengan rela hati kamu lihatlah berkat Allah terhadap keluarga. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Praise the Lord. Puji Pastor. Tuhan. Terima kasih, Pastor. Haleluya. Sister Tia, ada apa-apa lagi? Ya, I'm sorry. Pastor. 999 orang Kristen ya, Pastor ya. Ya. Formula sudah dibagi. Ya, jadi gini, saya mau tanggapi sedikit tentang perpuluhannya Bu Lydia dan kita semua. Memang ada beberapa gereja tidak berani mengajarkan Ya. perpuluhan. Ya. Ya, karena itu tadi mereka mungkin takut nanti jemaat kabur. Betul. Iya, iya. Betul. Iya, ya, tapi saya belajar ya ketika pengajaran ini di tempat kami diterapkan, kami melihat memang berkat Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau bagi kami di pengajaran yang saya terima Bapak Ibu, bahwa persepuluhan itu adalah merupakan pagar bagi seluruh kehidupan kita. Tahu Amin. pagar ya? Amin. Ya, jadi menjaga. Jadi kalau kita baca di kitab Maliaki itu dikatakan, ujilah aku, apakah aku tidak menurunkan berkat, kemudian aku akan mengusir belalang pelahap, aku akan mengusir sakit penyakit. Nah, artinya berarti itu jadi pagar. Jadi kalau kita kembalikan perpuluhan Amen. itu, maka kita diberkati, dipagari dari sakit penyakit, dipagari dari kerugian-kerugian, dan Amin. sesuai dengan iman kita, Tuhan akan mampu mengembalikan lebih. Ujilah aku. Nah, itu kata-kata uji itu ya. Nah, dan memang itu diterapkan, dan saya melihat ya di jemaat sebelumnya juga kami lihat itu banyak orang-orang yang diberkati sehingga rumah Tuhan itu melimpah. Ya, tadi Amen. perbendaharaan, ya perbendaharaan itu Haleluya. Puji melimpah. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu benar-benar saya melihat itu, dan kami juga ada punya House of Bread ya. Jadi rumah persediaan roti ya. Nah, persediaan Haleluya. makanan. Ya. Dan itu Untuk kalau kita kami. praktekkan. Ya, Haleluya. ya. Jadi kita harus belajar untuk firman ini ya, dan kita imani ya. Tapi itu tadi saya sangat tertarik bahwa memang segala sesuatu Tuhan suruh ambil keputusan kita, berani apa tidak, mau apa tidak. Itu ya. Nah, masalah teknis banyak pertanyaan. Oh, saya tidak kerja, tapi saya melihat ini sudah almarhum ya, seorang ibu tua pendoa di tempat kami ya, udah meninggal dia sekitar 5 tahun lalu ya. Dia tidak bekerja, sama sekali tidak bekerja karena sudah umur 40 tahun. Tapi dia hanya mendapat kasih karunia dari anak-anak, dari siapa saja yang mengasihi dia, karena dia sebagai pendoa. Tapi setiap yang diberikan, orang memberikan dia berkat, dia sisihkan 10%. Saya di situ, saya wow gitu ya. Dan itulah jadi perpuluhan dia. Jadi perpuluhan dia bukan
dari hasil kerja dia, tapi setiap orang memberikan dia, langsung dia berikan 10%, dia sisihkan 10%. Jadi pagi hari ini saya juga dapat teguran ya, saya diingatkan ya, kadang-kadang kalau diberikan orang saya nggak kasih, saya tidak hitung itu, jadi itu juga adalah dasar persepuluhan ya. Nah, tapi bagaimana, apakah kita hari ini kita mau menerima firman Tuhan ini, atau ya udahlah Tuhan nanti dulu, nanti nggak cukup. Sebenarnya itu tadi, kalau kita beranikan pun memberikan, maka Tuhan menjauhkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala sakit penyakit, segala kerugian-kerugian. Jadi dia mampu untuk menutup pundi-pundi yang bocor katanya ya. Haleluya. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan atau saya saksikan, dan saya juga harus belajar untuk lebih lagi pagi hari ini. Mungkin ada yang lain mau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Begini